Smart inverter 3000 watt. Nah, ini pesanan dari Bapak Mardi Susanto dari Bekasi. Ini ya Pak, unit yang dipesan smart inverter ini berdaya 3000 watt dengan sistem baterai 48 volt. Nah, di sini ada dilengkapi dengan MPPT atau solar charging control dengan kapasitas MPPT ini 60 ampere atau di maksimum panel surya besok yang bisa terpasang di 3000 WP, di antara 2800 sampai dengan 3000 WP dengan VOC inputan panel surya ini maksimum di 150 volt. Idealnya kita pasang di 120 volt. Nah, untuk tampilan depan seperti ini. Seperti biasanya ya, di sini adalah indikator PLN kita. Ini adalah output, jadi siapa yang keluar nanti dia akan menyala. Nah, ini yang nyala merah berarti inverter yang keluar. Jika yang menyala hijau berarti PLN yang keluar. Sebelah sini ada switch on off-nya. Untuk tampilan dalam, ini ya, ini bagian dalam. Ini yang bagian atas ini adalah ATS atau Automatic Transfer Switch. Jadi dia bertugas untuk memindah jalur ke beban antara PLN dan PLTS. Jadi nanti yang mendeteksi ini adalah tegangan baterai ya. Prioritas yang kerja untuk hariannya adalah PLTS. Nanti di saat kondisi baterai menyentuh yang kita setting di parameter SPWM, maka dengan otomatis dia akan berpindah ke PLN. Dan keesokan harinya saat tegangan baterai meningkat sesuai setting batasan atas yang ada di SPWM, maka dia akan otomatis pindah lagi ke PLTS. Nah, untuk sistem sendiri kita menggunakan sistem off-grid. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang ingin pasang sistem PLTS ini, nggak perlu izin PLN karena jaringan antara PLTS ini dan PLN itu terpisah ya, tidak menyatu. Nah, dia diputus oleh nih sistem yang ada di kontaktor. Ini ada dua kontaktor. Jadi kalau PLTS on, ini kontaktor yang inverter ini on, yang kontaktor PLN off. Nah, nanti saat kondisi PLTS tidak mampu, dengan otomatis kontaktor yang di PLN akan on dan yang di inverter akan off. Seperti itu. Untuk bawahnya ini kit inverter low frekuensi, ada trafotoroid full tembaga. Di sini ada terminal blok. Untuk tampilan di gelombang osiloskop seperti ini, kita akan jelaskan. Nah, kita matikan dulu semua sistem ya. Ini switch on off-nya. Nah, jika off dia berwarna merah dan otomatis PLN yang bekerja. Oke, semua sistem akan kita coba off-kan. Oke, off ya. Nah, kita akan jelaskan dulu cara menghidupkan pertama kali. Ini untuk jalur terminal blok. Nah, ini ada dari baterai positif, negatif, dari panel surya positif, negatif. Ingat jangan sampai terbalik. Untuk terminal blok bawahnya ini ada inputan PLN netral, fase. Yang sebelah sana adalah output. Nah, ini netral, fase. Output ini nanti otomatis bisa PLN dan bisa inverter. Pastikan semua terkonek dengan benar. Nah, ini sudah terkonek. Lanjut kita aktifkan nih, ini untuk atasnya ada MCB, sudah kita kasih keterangan ada MCB soft start. Kita aktifkan. Nah, soft start ini sebagai pembantu beban-beban kejut ya, sehingga beban kejut tidak nyampe ke baterai dan baterai tidak protek. Baru aktifkan MCB DC utama.
off kan soft start. Oke, MCB inverter on. Oke, on semua aja. Oke, Pak PLN udah on, PLN udah masuk. Nah, ini gelombang PLN. Tapi inverter masih off, kita akan aktifkan inverter. Oke. Untuk produksi panel surya, karena posisi hujan dan mendung cuma 170 watt. Nah, ini parameter yang ada di Atmega, sudah seringkali kita jelaskan. Oke, kita akan jelaskan sedikit-sedikit. Yuk, pencet menu on off inverter bisa dari sini. Terus batasan bawah off-nya ini, lanjut. Inverter on, batasan atas, lanjut. EOD emergency saat PLN padam. Over DC, lanjut. Adjust volt untuk kalibrasi tegangan DC yang kita gunakan ini ya. AC volt output 220. Timer 10 detik. Kipas ini standby ini di 50%. Buzzer on. Inverter prioritas, ada UPS nanti. Nah, ini UPS, ada juga. Oh, ini karena nggak ada sistem charging jadi hybrid tidak berfungsi. Kita aktifkan di inverter atau PLTS. Lanjut. Standby on untuk proses perpindahan tanpa jeda. Ini charging juga nggak usah dipakai karena emang nggak ada sistem chargingnya. Yuk lanjut terus. Nah, temperatur charging nggak kepakai. Relay untuk kipas 45 derajat. Adjust voltase output. Yuk lanjut. Oke, kita akan lihat perpindahannya di osiloskop. Ya, dia sudah berpindah. Nah, ini kita akan coba load beban dulu. Kita mau melihat, mungkin di sini setting kita lihat untuk ATS. Nah, ini tegangan baterai 49, kita buat batasan bawah di 49 volt. Oke, 49. Oke, 49,3. Oke, yowes 49,4. Efek kamera ini silau. Nah, ini untuk gelombang ya, kita lihat juga di beban bolam. Nah, itu bolam ada di belakang, ini gelombang kedua input PLN dan inverter. Kita coba load beban menyentuh batasan bawah dan dia akan berpindah ke PLN. Lagi tambah masih 49,1. Ya, mulus ya, nggak ada persimpangan fase. Saat kita lepas beban, dia akan berpindah lagi ke inverter karena tegangan baterai udah menyentuh batasan atas. Ya, nggak ada pergeseran fase di beban bolam ya, juga tetap stabil. Kita akan turunkan lagi untuk batasan bawah. Kita mau coba uji load beban. Ini spek watt maksimumnya di 3000 watt atau 3500 watt. Yuk kita load beban.
Ini ya PLN kita matikan, karena nanti saat overbuat dia akan berpindah ke PLN. Tambah lagi 1800, gelombang masih stabil. Oke, tambah lagi ini 2900 watt, 3700 watt, overwatt. Jadi saat overwatt nih di oscilloscope outputnya juga mati. Dia akan terjeda sesuai setting di timer tadi. Kita setting di 10 detik. Nah seperti itu ya untuk pengujian dari kita. Jadi untuk proses sistem perpindahannya baik batasan atas maupun batasan bawah bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan serta dengan spek baterai yang kita gunakan. Untuk EOD ini sebagai emergency saat terjadi PLN padam ya. Misal batasan bawah kita setting kondisi baterai ini masih di 50%. Saat tegangan baterai menyentuh 50%, dia akan otomatis pindah ke PLN. Nah, tapi untuk malam harinya tiba-tiba PLN padam, kita masih punya backup sampai dengan batasan EOD yang kita setting. Nah, batasan EOD ini bisa kita setting di persentase baterai misalnya 10% atau 20%. Nah, sesuai dengan spek baterai yang kita gunakan. Nah, untuk unit inverter ini mudah ya untuk instalasinya. Kita tinggal siapkan panel surya dan baterai serta inputan dari PLN, dari meteran. Nah, kita putus, baru kita masukkan ke inputan mesin, terus outputnya di mesin ini baru kita masukkan ke jaringan rumah. Nanti dia akan otomatis bekerja sesuai setting yang di parameter SPWM ini. Buat teman-teman yang pengen memiliki produk ini, harganya di angka 9 jutaan, atau bisa lihat langsung di link Tokopedia kita yang ada di samping. Atau yang ingin custom, konsultasi, bisa langsung tanya-tanya ke nomor teknis kita yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian untuk pengujian smart inverter pesanan Bapak Mardi dari Bekasi kali ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.